Suasana pagi yang biasa di kota kecil itu tiba-tiba berubah mencekam. Seorang pria berseragam polisi, Aibtu Rudi, sedang melakukan razia kendaraan bermotor di sebuah jalan padat. Salah satu pengendara, ibu-ibu pengantar anak sekolah, tampak ketakutan karena surat STNK-nya tertinggal. Aibtu Rudi bersikap kasar dan menghina ibu itu di depan umum. Aibtu Rudi membentak. Makanya kalau bawa kendaraan itu lengkap surat-suratnya. Ini bukan kebun binatang. Orang-orang yang lewat mulai merekam dengan ponsel. Beberapa warga mulai mengeluh tentang arogansi si polisi. Kamera dari berbagai sudut memperlihatkan warga yang geram namun takut. Setelah melakukan razia, Aibtu Rudi duduk di bawah pohon besar di samping pos polisi. Seorang kakek tua penjual mainan lewat dan menyodorkan pisang kepadanya sambil tersenyum. Kakek tua, "Pak, ini buat penenang hati. Kadang hati panas bikin lupa kita manusia." Aibtu Rudi menepis kasar. "Jangan sok bijak, kek. Saya nggak butuh pisang, saya butuh warga disiplin." Kakek itu menatap Rudi dalam-dalam, kemudian berbisik lirih seperti mantra. Kakek tua berbisik, "Kalau lupa jadi manusia, mungkin lebih baik jadi hewan saja." Aibtu Rudi gelisah, berkeringat. Tubuhnya demam, nafas memburu. Ia meraih cermin. Tiba-tiba, matanya berubah tajam, tangannya menebal, bulu-bulu halus mulai tumbuh. Ia mulai menggaruk tubuhnya dengan gelisah. Aibtu Rudi berteriak, "Ara, kenapa aku panas?" Cermin retak saat ia membantingnya. Bayangan dalam pantulan kini bukan manusia, melainkan sosok seekor monyet besar dengan seragam polisi robek. Orang-orang berkerumun di alun-alun kota. Seorang pria setengah telanjang dengan seragam polisi robek terlihat melompat-lompat seperti monyet, mengamuk, dan merusak motor warga. Orang-orang menjerit. Kamera warga merekam momen itu. Warga satu, "Itu Pak Rudi, Pak polisi itu. Dia berubah jadi monyet." Warga dua merekam. "Astagfirullah, dia ngamuk, tangannya panjang, dia gigit motor." Viral pun terjadi dalam waktu singkat. Judul-judul media sosial bermunculan. Polisi berubah jadi monyet, karma, monyet berseragam ngamuk di pasar. Ini mistis atau ilmuwan gagal? Saat kekuasaan digunakan sewenang-wenang, kadang semesta memberikan pelajaran dengan cara yang tak masuk akal. Tapi ini baru permulaan. Aibtu Rudi, kini dalam wujud seekor monyet besar berbulu coklat gelap, terbangun di antara semak belukar. Tubuhnya masih belum sepenuhnya terbiasa dengan perubahan ini. Tangan dan kakinya panjang, gerakannya liar, tapi matanya penuh kepanikan. Aibtu Rudi berpikir dalam hati, "Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku seperti ini? Ini mustahil." Dia mencoba berdiri seperti manusia, jatuh, lalu mengamuk, menghancurkan ranting, memukul pohon. Suaranya seperti lolongan kesakitan. Berita tentang polisi monyet menyebar cepat. Beberapa wartawan lokal mulai mencari kebenarannya. Di pos tempat Aibtu Rudi biasa bertugas, para anggota bingung dan panik atas hilangnya Rudi. Atasan mencoba menutupi. "Komandan, kami minta masyarakat tidak mudah percaya dengan video hoax. Pak Rudi sedang sakit dan sedang dalam perawatan." Namun seorang petugas, Bribtu Amel, tidak bisa diam. Dia memegang HP-nya, merekam video yang menunjukkan sosok monyet berbaju polisi melompat di pasar semalam. Bribtu Amel, "Pak Komandan, saya yakin itu Pak Rudi. Ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan biasa." Kakek misterius dari episode 1 duduk di beranda, tenang, sedang memberi makan burung. Kakek bergumam pada burung. Kalau seseorang menyalahgunakan kuasa, kadang semesta tak tinggal diam. Tapi apakah dia bisa belajar atau akan hancur dalam tubuh itu? Dari belakang, muncul seorang wanita muda berseragam TNI. Namanya Serda Nindya. Ia cucu kakek tersebut. Serda Nindya. "Kek, warga makin resah. Video itu sudah di mana-mana. Aku dapat perintah dari satuan untuk menyelidiki. Tapi, apakah ini benar karena kekuatan gaib?" Kakek,
Kebenaran terkadang tak bisa dilihat dari ilmu manusia saja, Nindya. Tapi satu hal pasti, jika dia ingin kembali, dia harus menebus luka yang ia buat. Aibtu Rudi menyita motor anak sekolah, memukul pengemudi ojek online yang telat bayar pajak, bahkan menyuruh warga jongkok di tengah jalan hanya karena lupa membawa SIM. Suara hati Rudi di balik semua ini mulai terdengar. Aibtu Rudi, narasi dalam hati. Aku pikir aku menegakkan hukum, tapi sebenarnya aku mempermalukan orang. Aku pikir aku hebat, tapi ternyata aku hanya menakut-nakuti. Seekor monyet besar menyerang kantor Samsat Mini. Tapi kali ini, ia tidak melukai siapapun. Ia justru mencoret-coret papan dengan ranting. Maafkan aku. Warga mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar monyet biasa? Warga, kok dia ngerti nulis? Jangan-jangan emang itu Pak Rudi, kayak di sinetron Azab. Dalam tubuh seekor monyet, jeritan hati manusia yang terlambat menyesal terdengar paling nyaring. Tapi apakah permintaan maaf cukup untuk menebus semuanya? Aibtu Rudi, dalam wujud seekor monyet raksasa, berlari di antara pepohonan. Dari kejauhan terdengar suara kendaraan militer. Pasukan TNI bersama Serda Nindya melakukan penyisiran. Serda Nindya berkomunikasi via HT. Target terlihat di sektor timur. Ingat jangan sakiti, kita amankan, bukan musnahkan. Aibtu Rudi melihat para tentara. Panik. Ia meloncat tinggi, bersembunyi di pohon. Napasnya memburu. Suara hatinya terdengar lagi. Aibtu Rudi, dalam hati. Aku takut. Bahkan aku tak tahu siapa yang bisa kutemui. Semua orang menganggapku binatang. Di sisi lain desa, seorang anak kecil bernama Dila sedang memberi makan burung. Tiba-tiba ia melihat monyet besar yang mengintip dari balik pohon. Dila, tanpa rasa takut. Kamu lapar ya? Rudi dalam wujud monyet perlahan keluar. Tidak agresif. Ia duduk dengan tangan di dada, penuh penyesalan. Dila memberinya pisang. Dila, kamu sedih? Aku juga pernah dimarahin sama polisi. Tapi, ibu bilang, semua orang bisa berubah kalau mereka benar-benar menyesal. Aibtu Rudi menangis. Air matanya jatuh. Anak itu tersenyum. Serda Nindya kembali ke markas dan membuka dokumen lama. Ia menemukan catatan soal kasus disiplin Aibtu Rudi, penyalahgunaan wewenang, arogansi, namun tidak pernah ditindak tegas. Serda Nindya kepada komandannya. Kalau benar itu dia, mungkin ini semacam karma, atau pelajaran yang tak bisa dijelaskan secara logis. Komandan, lanjutkan pencarian, tapi jangan lupa tujuan kita bukan memburu, tapi memahami. Warga panik. Aibtu Rudi dalam bentuk monyet terlihat duduk di bawah gapura, dengan tulisan di tanah, maafkan aku semua. Tapi kali ini warga tak langsung menyerang. Tiba-tiba, seorang pemuda ojek online korban arogansi Rudi berdiri di depan monyet itu. Ojol, dulu gue pengen lo disiksa, tapi sekarang lo udah jadi kayak gitu. Gue nggak tahu harus kasihan atau kesel. Monyet itu merunduk, mengelus dada, tak membalas. Tiba-tiba, Serda Nindya datang dan menengahi. Serda Nindya, saya mohon, dia bukan ancaman. Dia hanya manusia yang kehilangan bentuk, tapi mungkin menemukan jiwanya. Kakek misterius tersenyum tenang melihat burungnya terbang. Kakek, berkata lembut. Kadang bentuk manusia bisa menyembunyikan binatang, dan bentuk binatang bisa mengungkapkan manusia. Dia ditolak sebagai manusia, diburu sebagai binatang, tapi akhirnya diterima oleh hati paling murni, seorang anak kecil. Tapi apakah itu cukup untuk membuka jalan pulang? Di bawah remang lampu minyak, Serda Nindya datang menemui sang kakek tua. Ia membawa secarik kertas yang ditulisi tangan Rudi dalam bentuk monyet, meminta ampun dan ingin kembali jadi manusia. Serda Nindya serius. Kakek, ya Pak ada cara mengembalikan dia seperti semula. Kakek menghela napas dalam. Tubuh bisa kembali, tapi jiwa harus berubah lebih dulu. Dia harus menjalani ritual pemulihan menghadapi luka dan amarah dari orang-orang yang pernah ia sakiti. Warga berkumpul.
Di tengah lapangan, Aibtu Rudi dalam wujud monyet duduk bersimpuh. Di depannya ada 5 orang yang pernah ia kasari. Dila kecil, korban tilang ayahnya secara paksa. Ibu penjual gorengan yang pernah digusur paksa. Seorang sopir yang pernah dipukul karena menolak disuruh bayar uang jalan. Pengamen yang dipaksa menyerahkan uang receh hasil ngamen. Seorang nenek yang dulu cuma minta tolong mengantar cucunya ke rumah sakit, tapi malah ditinggal. Mereka diminta untuk melemparkan air garam pengampunan ke tubuh Rudi, jika memang ikhlas. Beberapa dari mereka menolak. Ibu penjual gorengan, kesal. Dulu dia bilang aku sampah jalanan, sekarang dia yang gak bisa ngomong. Namun Dila kecil maju. Ia menuangkan air garam itu ke kepala Rudi sambil menangis. Dila, aku maafin Om polisi, karena semua orang bisa salah, tapi gak semua orang berani minta maaf. Kakek melakukan ritual dengan membakar dupa dan meletakkan rambut Rudi yang ia ambil secara diam-diam. Kakek, jika maaf diberikan tulus, tubuh akan pulang. Tapi jika tidak, dia akan terus seperti ini selamanya. Tiba-tiba petir menyambar. Hutan bergetar. Warga mendengar suara tangis keras dari hutan. Mereka berlari ke sana dan menemukan seorang pria tergeletak, telanjang dada, tubuhnya penuh bekas luka cakaran dan lumpur. Aibtu Rudi kembali jadi manusia. Aibtu Rudi berdiri dengan malu, tubuhnya ditutup selimut. Ia memohon maaf secara langsung. Aibtu Rudi menunduk dalam. Aku nggak pantas jadi polisi, tapi kalau kalian izinkan, aku ingin jadi pelayan masyarakat. Tanpa seragam, tanpa pangkat. Warga terdiam. Beberapa mulai menangis. Bahkan si ojol yang dulu dimarahinya, kini menepuk bahunya pelan. Ojol, bro, kalau lo bisa berubah, gue juga bisa ngelupain masa lalu. Jalanin aja, hidup baru. Bukan tubuh yang menentukan siapa manusia, tapi keberanian untuk meminta maaf dan kekuatan untuk memperbaiki kesalahan. Aibtu Rudi kini mengenakan pakaian biasa, bersih dan sederhana. Ia berdiri di depan warga, bukan sebagai polisi, tapi sebagai seorang pria yang ingin menebus kesalahan. Di sampingnya ada Serda Nindya, sang tentara wanita yang dulu pernah ia lecehkan saat sedang menyamar. Wajahnya tak lagi arogan, kini tampak tulus. Aibtu Rudi, dengan suara lirih. Saya tahu, apa yang saya lakukan tidak cukup ditebus dengan satu permintaan maaf. Tapi izinkan saya mulai dari sesuatu yang nyata. Ia mengangkat selembar kertas. Surat pengunduran diri dari kepolisian, ditandatangani langsung oleh dirinya. Rudi, saya tidak pantas lagi mengenakan seragam itu, tapi izinkan saya melayani warga tanpa embel-embel jabatan. Mulai dari sini, dan sekarang. Dalam montase cepat, Rudi terlihat membantu warga memperbaiki jalan desa, mengatur lalu lintas pasar, menjadi penjaga parkir di masjid, bahkan membantu menyiram tanaman di taman sekolah. Warga awalnya hanya mengawasi, mencibir dari kejauhan. Namun lambat laun, satu persatu mulai tersenyum, mengangguk, dan bahkan menepuk pundaknya. Rudi duduk sendiri, menyapu halaman pos ronda. Tiba-tiba, seorang anak kecil menghampiri. Dila. Ia membawa termos kecil berisi teh hangat. Dila. Ini buat Om. Aku sama Ibu udah bikin. Rudi tersenyum, meneteskan air mata. Di belakang, warga kampung berdatangan membawa makanan kecil, kursi, dan bahkan satu spanduk bertuliskan, "Terima kasih telah menebus diri dengan kerja nyata." Serda Nindya mendatangi Rudi. Mereka duduk berseberangan minum teh. Serda Nindya, "Gak semua orang bisa berubah, tapi lo buktiin itu mungkin." Rudi, "Karena yang paling susah bukan bertarung sama orang lain, tapi melawan diri sendiri." Nindya tersenyum, menepuk bahunya. Seragam bisa dilepas, jabatan bisa hilang, tapi harga diri hanya tumbuh ketika kita berani jatuh dan memilih bangkit sebagai manusia baru.